Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang solusi gagal bayar di pinjaman online. Banyak yang menginginkan bagaimana sih caranya agar kita itu bisa tetap tenang meskipun kita dalam kondisi gagal bayar atau tidak bisa membayar tagihan pinjaman online terutama di pinjol legal. Nah, kalian harusnya lebih bersyukur ya kalau kalian galbay di pinjol legal karena tentu saja tidak ada resiko berat apapun yang mengintai kalian dan mungkin sedikit aja resiko jika data kalian bakal disebar oleh DC pinjol tersebut. Dibandingkan teman-teman yang galbay di pinjol ilegal, tentu saja teman-teman akan menemui beberapa hal yang mungkin penyalahgunaan data, terus kemudian datanya dipakai pinjol di tempat lain dan berbagai macam hal resiko yang bisa terjadi di sana. Oleh karena itu, buat kalian yang saat ini gagal bayar ataupun telat bayar pinjol, udah stop untuk berpikiran bahwa kalian akan mendapatkan masalah besar. Karena sebenarnya tidak ada masalah besar apapun yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjol legal. Oke. Buat teman-teman mungkin masih merasa terganggu karena ada penagihan yang setiap harinya terus menelpon dan juga terus menghubungi kalian. Padahal ini sebenarnya juga nggak berlangsung lama kok, paling cuma 1 bulan 2 bulan pertama. Itu mulai makin lama makin berkurang untuk teror-terornya. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena mereka si pinjol-pinjol ini nggak mau kehilangan nasabah atau mungkin yang belum bayar hutangnya. Harapan mereka dengan dihubungi berkali-kali, orang akan merasa capek dan akan bayar utang tersebut. Ya sebenarnya ini agak nggak masuk di akal ya. Orang kalau ada duit pasti bayar lah. Nggak mungkin orang dengan sengaja nggak mau bayar utangnya. Nah mereka tidak tahu bahwa ya kalau misalnya diteleponin terus-terusan kayak gini nggak akan bisa membuat orang akan punya duit untuk bayar pinjol tersebut. Namun ternyata ini sebenarnya ditujukan untuk apa ya? Untuk membuat nasabah ini muter otak, muter cara, cari cara-cara agar bisa mempunyai dana talangan untuk menutup pinjolnya. Nah dana talangan ini agak gawat ya kalau misalnya teman-teman memikirkannya itu seperti pinjam di tempat lain atau gali lubang tutup lubang yang mana resikonya pun akan semakin berat. Utang kalian sih cuma di satu pinjol awalnya, tapi karena gali lubang tutup lubang jadi di banyak pinjol sekaligus. Nah ini yang akan membuat kalian akan berhadapan dengan masalah yang lebih berat lagi ke depannya. Oleh karena itu buat teman-teman yang galbay pinjol dan terus-terusan ditelepon melalui HP seperti ini, gak usah khawatir dan tetap tenang ya. Kalau perlu kalian blok nomornya, kalian nonaktifkan aja nomornya nggak apa-apa, atau kalian abaikan aja jika kalian cukup tidak terganggu dengan semua itu. Kalau terganggu ya udahlah matikan aja atau blok aja nomor-nomornya. Itu tidak akan ada resiko hukum apapun ketika kalian melakukannya. Terus kemudian yang kedua, masalah DC. Nah ini adalah masalah yang paling banyak banget teman-teman itu khawatirkan. Apakah DC ada di rumah? Apakah DC bakal datang? Dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar di channel ini itu rata-rata bertanya soal DC. Kebanyakan rata-rata menanyakan aman tidaknya, itu indikatornya adalah DC bakal datang ke rumah atau tidak. Padahal mau DC datang atau tidak, resikonya pun sama aja. Paling-paling kalian mungkin takut malu, takut ketahuan tetangga, takut bikin ribut di rumah dan lain sebagainya. Padahal faktanya, ya yang heboh-heboh di luaran sana, DC-DC lapangan yang mungkin bersikap kasar, teriak-teriak, ataupun bikin malu, itu hanya segelintir aja. Banyak kok DC-DC yang sopan, banyak juga DC-DC yang datang itu juga nggak bikin heboh, banyak. Ya karena mereka melakukan kesalahan, makanya itu viral. Kalau nggak semua DC melakukan hal yang sama. Banyak kok yang didatengin kayak DC Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar yang baru datang pertama kali itu mereka ramah-ramah dan sopan-sopan, ada juga. Ya memang ada DC yang ketus, ada DC yang judes, ya banyak juga. Tapi nggak perlu takut karena hal-hal seperti itu. Mereka ini masih dinaungi hukum ya teman-teman. Kita ini masih dilindungi oleh hukum-hukum yang berlaku ya, peraturan ketentuan OJK dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin ada hal-hal yang akan memberatkan kalian karena ini murni urusannya perdata, bukan soal pidana. Jadi nggak ada hal apapun yang bisa membuat kalian dipenjara kalau itu adalah ketakutan terbesar kalian. Sebenarnya sih saya yakin di antara kalian semua banyak sih yang ketakutannya itu karena DC datang ke rumah atau tidak. Ya percaya atau tidak, gak usah takut, beneran deh. Kuasai betul hukum-hukum tentang pinjol, hukum-hukum pinjaman, hutang piutang. Itu semuanya kalian baca deh, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga teman-teman ini akan sedikit tenang dan teman-teman akan juga sedikit
bisa dibilang rileks lah ya, bisa dibilang tidak akan merasa mempunyai pikiran yang tidak-tidak, belum tentu terjadi sudah dipikirkan sampai bikin stres. Dan jangan sampai hal ini terjadi bagi teman-teman semua, karena baru-baru ini kita mendengar ada korbannya terkait masalah pinjol, masalah penipuan pinjol, apapun itu yang berhubungan dengan pinjol sampai memakan korban ya. Hal ini harus kalian pahami baik-baik, hal ini harus kalian pahami betul. Jangan hina atau ejek orang-orang yang sedang galbai pinjol. Jangan remehkan orang yang sedang galbai pinjol. Karena kita tidak pernah tahu beban apa yang ditanggungnya ya. Kalau bisa kita dukung, kalau bisa kita kasih tahu, kasih saran-saran yang terbaik bahwa ya pinjol itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan loh. Kita boleh bayar kapanpun asal kita ada niatan buat bayar. Pelan-pelan ditabung, pelan-pelan dikumpulin sepunyanya. Mau itu 1.000, 2.000, tetap kalian kumpulkan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Tetap tenang, jangan panik. Insya Allah semuanya bakal baik-baik saja. Fokus di pekerjaan, cari uang banyak. Apapun dengan cara apapun, mau pakai kerja sampingan kek, mau cari dari internet kek, apapun itu lakukan. Yang penting ada ikhtiar dan usaha kalian untuk tujuan melunasi hutang-hutang kalian. Terserah kapan waktu yang bisa kalian gunakan untuk membayar hutang tersebut ya. Jadi intinya jangan cari uang lewat gali lubang tutup lubang, jangan cari uang lewat pinjam di tempat lain. Biarkan masalah kalian berhenti di satu pinjol itu aja ya. Selebihnya jangan coba pinjol-pinjol di tempat yang lain. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini sedikit bisa membantu kalian bahwa nggak ada yang perlu kalian takuti ketika teman-teman ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.